Tapi tentu sebaik-baiknya warga negara adalah warga negara yang berpartisipasi dalam pemerintahan atau dalam kehidupan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya masih mau menguber dari kota Palembang ya. Saya masih di Palembang dan membuat video ini karena ini menarik. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio akan dilaporkan ke polisi karena dianggap mencemarkan nama baik. Luar biasa ya. Sebagaimana dilansir oleh Kompas TV. Siapa ini yang mau melaporkan Gatot ya? Bandung, Kompas TV. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio akan dilaporkan ke polisi karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik terhadap sebuah kelompok mahasiswa. Adalah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII. Kita tahu berafiliasi kemana organisasi mahasiswa ini ya, yang berencana melaporkan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami itu ke pihak berwajib. Dalam pernyataannya, PMI merasa dituduh oleh Gatot Nurmantio telah melakukan demonstrasi menolak deklarasi kami di Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya di Bandung deklarasi kami ditolak di demo ya, tapi juga di tempat-tempat lain terutama Surabaya. Saya ulangi lagi, Gatot dibilang anjing di Surabaya, kebangetan ya. Dan saya tidak tahu apakah kami atau Gatot juga akan melaporkan orang yang memang terlihat berbicara, mengucapkan kata-kata itu. Nah, ini kan menarik. Gatot telah mencemarkan nama baik PMII secara kelembagaan karena menuduh penolakan dirinya atau organisasinya di Bandung yang dilakukan oleh PMII. Kata Ketua Umum PMII Agus Mulyono Herlambang melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis 1 Oktober 2020. Padahal kata Agus, tidak ada aksi penolakan yang dilakukan oleh PMII di Bandung. Oleh karena itu, menanggapi pernyataan Gatot, PMI akan menempuh upaya hukum atas pencemaran nama baik. Agus menjelaskan acara deklarasi kami di depan Gedung Sate Kota Bandung pada Senin 7 September 2020 lalu menuai demonstrasi. Gatot menuduh PMI ada di balik demo penolakan itu lantaran sedang mencari uang. Bukan uang. Kita lihat konteksnya lebih jauh. Tuduhan tersebut tidak berdasar. Kami tidak akan ragu-ragu untuk menempuh upaya hukum atas pencemaran nama baik yang dilakukan Gatot karena pernyataannya telah merendahkan nama baik organisasi PMII, ucapnya. PMII menegaskan pihaknya tidak menolak Gatot di Bandung sebab dia mengatakan Gatot dan gerakan kami pasti ditolak dimanapun. Luar biasa. Jadi PMI menegaskan tidak menolak Gatot karena pasti ditolak. What? Lucu juga logikanya ya. Sebab organisasi yang dimotori Din Samsudin itu tidak membawa gagasan baru, malah membuat sejumlah orang berkerumun di tengah pandemi COVID-19. Ya, pilkada juga membuat orang berkerumun juga. Mulai dari pendaftaran sampai kemudian kampanye, dan itu juga dilakukan oleh menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Apakah itu juga dianggap tidak perlu, harus ditolak dimanapun? Wah, nggak jelas ya. Adapun pernyataan lengkap PBPMI soal Gatot sebagai berikut. 1. Gatot telah mencemarkan nama baik PMII secara kelembagaan karena secara jelas-jelas menuduh penolakan dirinya atau organisasinya di Bandung yang dilakukan oleh PMII. Padahal tidak ada penolakan yang dilakukan oleh PMII di Bandung. Oleh karena itu, atas statementnya
PBPMI akan menempuh upaya hukum atas pencemaran nama baik yang dilakukan Gatot. Luar biasa Gatot ini lama-lama melimpah laporan terhadap dirinya ya. 2. Bagi PBPMI pada prinsipnya tidak perlu konsolidasi untuk penolakan kami, sebab kami akan tertolak dengan sendirinya. Ini statement yang kedua ini atau pernyataan yang kedua ini apa dasarnya ya? Kalau tertolak dengan sendirinya bisa dikatakan karena kelompok itu sangat nista, kelompok itu mengacau dan lain sebagainya. Sementara kami di mana mengacaunya? Din Samsudin sudah menjawab Muldoko misalnya mengenai eksistensi kami. Apa benar tertolak dengan sendirinya, tidak ada orkestrasi di belakang layarnya? Ini kan juga perlu dipertanyakan. Kami tertolak di daerah-daerah karena tidak membawa gagasan baru dan solusi untuk bangsa yang dibawa hanya memori masa lalu soal PKI. Wah, ini tidak membaca deklarasi kami dan 8 tuntutan tanggal 18 Agustus 2020. Kita tampilkan lagi ya di thumbnail ini biar dibaca bahwa kami tidak hanya bicara soal PKI. PKI itu hanya bagian kecil dari poin ke-6. Adapun Gatot Nurmantio sering omong soal kebangkitan PKI, itu adalah concern pribadi dia. Memang menjadi bagian dari deklarasi kami, tuntutan kami poin ke-6, tapi kami tidak hanya bicara soal itu saja. Selain itu, statement Gatot mengenai seseorang yang melakukan upaya pencabutan TAP MPR nomor 25 MPR 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia adalah PKI, itu sama saja mengatakan bahwa Gus Dur adalah PKI. What? Ada urusan begini juga rupanya ya. Kita tahu sobat era sekalian, PMII adalah organisasi yang punya hubungan dekat dengan NU ya. Dan Gus Dur adalah tokoh utama NU ya. Sedangkan PMI meyakini upaya Gus Dur tidak lebih dari ikhtiar untuk rekonsiliasi anak bangsa agar sama-sama fokus dan berkontribusi untuk Indonesia. 4. Walaupun ada penolakan oleh kader-kader PMII, itu mewakili kegelisahan mahasiswa yang melihat arogansi tokoh politik yang numpang tenar di saat rakyat kesusahan menghadapi COVID-19. Numpang tenar, apakah yang menolak juga tidak numpang tenar? Jadi sama-sama saling tumpang ya, nggak apa-apa juga ya. Baiknya Gatot melakukan gerakan positif untuk penanganan COVID-19 dengan membantu masyarakat yang lebih konkret dan berkontribusi kepada bangsa dan negara melalui aksi-aksi nyata. Bukan konsolidasi mengumpulkan massa dengan menciptakan kerumunan orang untuk memenuhi ambisi politiknya sendiri, seakan tidak peduli kesusahan rakyat. Ya, sobat sekalian, itu yang disampaikan oleh PMII. Hak PMII untuk melaporkan siapapun yang dianggap mencemarkan nama baik. Tapi kalau kita lihat apa yang dituliskan tersebut, ternyata soalnya tidak hanya soal pencemaran, tapi juga opini terhadap what should do, apa yang seharusnya dilakukan oleh Gatot Nurmantio dan kami. Nah, ini kan soal pendapat, dan itu merupakan hal di luar yang dikatakan tadi cemar mencemar dan lain sebagainya. Ini kan terlihat bahwa mbok ya kami menangani COVID saja ikut ambil bagian, tidak usah mengeluarkan statement politik. Padahal kita tahu bahwa berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat adalah hak yang dijamin konstitusi. Dan satu hari itu 24 jam, 24 hours. Tentu urusan manusia bukan hanya soal COVID-19 yang kita sudah merasa bosan sesungguhnya. Karena tidak ada langkah yang merasa pemerintah firm dalam menangani COVID-19 ini. Waktu yang 24 jam itu digunakan untuk berbagai kegiatan. Ya, apa saja kalau saya membuat video YouTube ini misalnya. Tentu tetap mewaspadai COVID-19 dan berusaha berpartisipasi untuk penanganan COVID-19. Tapi partisipasi kan tidak berarti kemudian selalu mengendorse penguasa atau pemerintah. Ada kelompok-kelompok yang barangkali pro pada penguasa,
selalu mengendorse kekuasaan dan penguasa senang karena merasa terbantu, ya. Tapi ada kelompok masyarakat lainnya yang menganggap wah berbahaya kalau pemerintah dibiarkan saja tanpa kritik, tanpa masukan, karena pemerintah telah melakukan langkah-langkah keliru atau langkah-langkah yang seharusnya tidak dilakukan. Kelompok masyarakat itu berpikir dan menganggap penting untuk mengkritik pemerintah. Jadi sobat RH sekalian, this is about a division of labor. Ini hanya masalah pembagian kerja dan pembagian tugas saja. Ada tugas yang membantu, mengendorse, memberikan legitimasi terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi ada kelompok yang oppose, ya, yang menentang, yang mengkritik. Walaupun ada juga kelompok apatis. No endorse, no oppose juga. Jadi sobat RH sekalian, itu adalah kebebasan yang dijamin konstitusi. Kebebasan untuk berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Tapi kebebasan juga untuk tidak berserikat, tidak berkumpul, tidak menyatakan pendapat, tidak beropini juga. Tapi tentu sebaik-baiknya warga negara adalah warga negara yang berpartisipasi dalam pemerintahan atau dalam kehidupan bernegara. Dengan porsi dan keinginannya masing-masing. Dengan passionnya masing-masing. Dengan keprihatinannya masing-masing. Cara kami mungkin berbeda dengan cara-cara PMI. Cara kami berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Cara kami adalah cara yang sudah dirumuskan di dalam deklarasi dan 8 tuntutannya, serta kesepakatan-kesepakatan lainnya di luar itu. Seperti meminta Jokowi mewaspadai PKI gaya baru, the new communism in Indonesia, atau minta agar pemutaran film G30S PKI dilakukan misalnya, atau membuat link aliansi agar gerakan ini mendapat dukungan tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah lain seantero Indonesia. Jadi apa soalnya? Sepanjang itu dilakukan secara terbuka, tidak melanggar hukum dan konstitusional. Kalaupun ada masalah COVID-19, kita bisa negosiasikan agar setiap kegiatan itu mematuhi protokol kesehatan. So, apalagi yang harus diperbuat? Apakah dengan mengatakan bahwa PMI terlibat, lalu itu merupakan kesalahan yang besar? Oke, kalau memang tidak terlibat, apakah tidak ada cara lain selain mengadukan Gatot Nurmantio ke polisi? Misalnya, berklarifikasi saja bahwa itu tidak dilakukan oleh PMI. Tidak cukup. Sobat RH sekalian, saya termasuk orang yang sebenarnya sangat tidak suka tuntut-menuntut, melapor ke penegak hukum. Karena penegak hukum akan dilematis. Setiap laporan harus ditindaklanjuti. Padahal tidak setiap hal kita harus lanjutkan di ranah hukum. Ada ranah musyawarah mufakat, ada ranah demokrasi yang beradab, ada ranah bersilaturahmi dan lain sebagainya. Jadi tidak mesti selalu menggunakan kekuatan penegak hukum, baik oleh kelompok yang merasa dekat dengan penguasa dan dengan penegak hukum, maupun kelompok lain yang merasa dikucilkan, disingkirkan dalam arus kekuasaan saat ini, yang juga ingin menggunakan penegak hukum. Ada seseorang misalnya menelpon saya, apakah pernyataan si A itu bisa kita laporkan? Saya mengatakan, waduh, kalau melapor itu tidak produktif. Kalau memang clear, dibantah saja. Toh sekarang ada media sosial yang bisa membuat apapun yang kita katakan tersebar luas di masyarakat. Justru sekarang tantangannya adalah bagaimana kita bisa mendiseminasi pemikiran kita, opini kita kepada masyarakat luas. Dan itu merupakan bentuk kontrol kita. Kalau kita dizalimi, kita bisa mengklarifikasinya melalui media sosial yang kita punya. Sebaliknya, media sosial yang kita punya bisa juga untuk menyebarkan kebaikan. Ya, salah satu kebaikan yang ingin saya tawarkan sobat RH sekalian adalah kalau jadi pejabat publik atau jadi siapapun, atau orang yang merasa dekat dengan kekuasaan atau kelompok yang merasa dekat dengan kekuasaan, jangan terlalu mudah menggunakan tangan penegak hukum untuk membela kepentingannya yang sebenarnya bisa
disilaturahmikan, dimusyawarahkan dengan pihak-pihak yang terkait. Sahabat era sekalian, itu saja. Mudah-mudahan tidak jadi dilaporkan Gatot Nurmantio, agar tetap bisa berkontribusi untuk masa depan bangsa, berkontribusi untuk kami, berkontribusi sebagai warga negara dalam memberikan masukan yang konstruktif. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.